Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 298. Wakil gak usah banyak Mang Ming Meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lautan api surgawi berwarna merah kembali menyelimuti medan pertempuran ini. Setelah menghilang ke dalam kobaran api merah itu, Soyen sengaja menurunkan kekuatannya ke tahap akhir bintang 7 Dodi. Sementara sebagian dogi miliknya telah dialirkan ke dalam tubuh dari Long Yi agar sang naga petir emas itu mampu melindungi rekan-rekan yang lainnya. Melihat perubahan seperti ini, Danyan dan juga 3 orang yang lain segera memahami maksud dari Soyen. Target berikutnya pasti salah satu dari mereka. Mereka pun dihadapkan pada 2 pilihan yang sulit: menyerang Long Yi dan juga kelompoknya terlebih dahulu, atau mengabaikan mereka dan memusatkan seluruh perhatian kepada Soyen yang telah bersembunyi di dalam lautan api merah. Setelah berpikir sejenak, Danyan mengambil keputusan mereka tidak boleh lagi kehilangan 1 orang pun. Sugin segera mengangkat pedang birunya tinggi-tinggi. Puluhan cahaya pedang biru membentuk sebuah formasi pelindung yang telah mengelilingi dirinya dan juga Danyan. Di sisi lain, Lang Chu bergerak mendekati Suiwu. Dia berdiri tepat di samping pengguna elemen air itu, bersiap menghadapi serangan mendadak kapan saja. Sementara Suiwu mengangkat tombaknya ke arah langit. Awan hitam berkumpul, hujan deras turun, membasahi seluruh pegunungan salju ini. Namun hujan itu bukanlah hujan biasa. Setiap tetesnya mengandung elemen air yang paling murni. Begitu bersentuhan dengan lautan api surgawi merah, kobaran api milik Soyen melemah. Uap putih mengepul ke berbagai arah dan perlahan siluet seseorang mulai terlihat di balik kabut itu. Suiwu tersenyum tipis. Ternyata benar, targetmu memang aku. Sosok Soyen akhirnya muncul, namun bukannya mundur setelah ketahuan. Dia justru melesat lurus menuju Suiwu. Pedang api surgawi di tangannya pun menyala semakin terang. Melihat hal itu, Suiwu langsung bereaksi. Dia mengepalkan tangan kirinya. Hujan deras di langit tiba-tiba berubah. Setiap tetes air memadat menjadi pedang-pedang kecil tajam yang kemudian dalam sekejap saja ribuan pedang air itu meluncur ke arah dari seorang Soyen. Di saat yang sama, Lang Chu juga telah mengayunkan pedang lengkungnya. Cahaya ungu emas membelah udara dari sisi samping. Soyen kini telah terkepung dari 2 arah, tetapi dia tetap tenang. Dengan satu gibasan tangan, lautan api surgawi di belakangnya tiba-tiba melonjak tinggi. Api itu membentuk dinding raksasa yang telah menutupi langit. Ribuan pedang air yang telah jatuh pun terbakar, yang kemudian berubah menjadi uap putih. Sementara di bawah perlindungan dari kobaran api merah itu, Soyen memutar tubuhnya menghindari tebasan dari Lang Chu. Dengan gerakan yang nyaris tak terlihat, detik berikutnya dia sudah berada tepat di samping Suiwu. 1000 kaki tanpa bayangan, tebasan raksasa menghantam gelombang air pelindung dari Suiwu. Gelombang air itu pun bergetar dengan cara yang luar biasa. Namun sebelum sempat Suiwu bernafas lega, Soyen telah kembali melakukan penyerangan. Sekali, 2 kali, 3 kali berturut-turut. 3 pedang api surgawi menghantam tanpa jeda. Degar! Benteng air yang telah melindungi Suiwu akhirnya hancur berkeping-kepang. Wajah Suiwu berubah pucat, naluri bertahannya pun mengambil alih. Dia segera melompat mundur sambil menciptakan gelombang air di bawah kakinya untuk mempercepat pergerakan. Tombaknya juga menusuk lurus ke arah Soyen, berharap mampu menghentikan pengejaran itu. Namun Soyen jauh lebih cepat. Sayap tulang di punggungnya pun terbuka lebar. Dengan teknik angin tanpa jejak, dia melesat seperti kilatan cahaya kembali menyusul Suiwu. Tombak air mereka bertabrakan, berbenturan, dan memang berhasil menggeser arah dari pedang api surgawi. Tetapi itu hanyalah sebuah awal. Kilatan cahaya merah tiba-tiba muncul di antara dahi dari Soyen. Ini adalah pedang hati, bukan 1 melainkan 3 berturut-turut. Kesadaran seorang Suiwu langsung membeku. Tatapan matanya kosong, tubuhnya membatu di udara. Kesempatan kecil ini tak mungkin disia-siakan oleh Soyen.
Yen. Dia memutar tubuhnya dengan cepat, sayap tulang berubah menjadi pusaran pedang tajam. Tombak air dari Swiwu hancur berkeping-keping, gelombang pelindungnya pun terkoyak, dan dalam satu putaran mematikan sayap-sayap tulang itu menyapu tubuh Swiwu. Cairan merah muncrat berbagai arah, tubuh Swiwu langsung menjadi beberapa bagian. Semua ini terjadi terlalu cepat, bahkan Langcu yang berdiri tak jauh di sana hanya mampu menyaksikan dengan mata terbelalak. Dia tidak melihat serangan jiwa dari seorang Zhou Yan. Yang dia lihat hanyalah Swiwu yang telah meninggoy tanpa memberikan perlawanan sedikit pun. Rasa ngeri itu telah memenuhi hati dari seorang Langcu. Dan untuk pertama kalinya Langcu mulai meragukan dirinya sendiri. Benarkah dia mampu menghadapi Zhou Yan seorang diri? Belum sempat dia menemukan jawabannya, Sukin dan juga Danyan akhirnya telah tiba. Sayangnya mereka terlambat. Yang tersisa hanyalah serpihan tubuh dari Swiwu dan juga lautan api merah yang kembali bergejolak. Di tengah kobaran api itu sosok dari Zhou Yan perlahan menghilang sebelum dia lenyap sepenuhnya, sempat melambaikan tangan ke arah Danyan sambil tersenyum penuh dengan penghinaan. Senyuman itu tidak disertai kata-kata namun maknanya sangat jelas. Swiwu sudah mati dan kau akan menjadi target berikutnya. Suasana di puncak gunung bersalju semakin mencekam. Kematian seorang Swiwu membuat keseimbangan pertempuran benar-benar berubah. Kini hanya Danyan, Sukin, dan Langcu yang masih bertahan menghadapi Zhou Yan dan juga 6 rekan lainnya. Namun kemenangan itu tidak membuat Danyan menyerah. Sebaliknya dia justru mengambil keputusan yang jauh lebih berani. Daripada terus hidup dalam ketakutan terhadap serangan mendadak Zhou Yan, dia lebih memilih mempertaruhkan segalanya di dalam satu pertempuran terakhir ini. Dan Yan bertukar pandang dengan Sukin dan juga Langcu. Tanpa sepatah kata pun keduanya langsung memahami maksud dari sang tuan muda. Sekali lagi teknik pertarungan tim diaktifkan. Douki milik Sukin dan juga Langcu mengalir deras ke dalam tubuh Danyan. Auranya kembali melonjak menjadi hampir bintang 8 Dodi. Sebaliknya Sukin turun ke tahap menengah bintang 7, sedangkan Langcu telah merosot menjadi tahap awal bintang 7. Begitu kekuatannya mencapai puncak yang hampir menyentuh bintang 8, Danyan mengangkat pedang merahnya sekali lagi tinggi-tinggi ke arah langit. Matanya merah dengan aura kemarahan. Dekrit pertempuran langkah keempat. Pedang merah melintasi langit. Di atas kepala Danyan muncul bayangan pedang raksasa berwarna merah. Semakin lama bayangan pedang itu semakin nyata. Tekanan yang dipancarkan membuat udara sekitar terasa membeku. Bahkan Zhou Yan yang masih berada di dalam lautan api merah ikut merasakan tekanan luar biasa ini, dan dia tahu jika pedang itu dibiarkan terbentuk secara sempurna maka akibatnya akan sangat berbahaya. Tanpa ragu lagi Zhou Yan segera bertindak. Dia menarik Douki yang sebelumnya dialirkan kepada Long Yi. Kedua tangannya membentuk sebuah segel dan 2 batu raksasa berwarna hitam dan putih muncul, satu di udara satu di tanah. Keduanya berputar semakin cepat. Ini adalah teknik jiwa roda penggiling jiwa. Dalam sekejap saja kesadaran Danyan, Sukin, Langcu terguncang. Gerakan mereka terhenti. Pembentukan pedang merah raksasa pun ikut melambat. Kesempatan seperti ini pun langsung dimanfaatkan Zhou Yan. Dia dari balik lautan api merah pedang berat kuno api surgawi raksasa sepanjang ratusan meter telah muncul dengan kekuatan penuh. Pedang itu menghantam pedang merah yang belum terbentuk secara sempurna yang kemudian duar. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh pegunungan. Pedang merah raksasa hancur berkeping-kepang. Sebelum sempat menunjukkan kekuatan penuhnya, serangan balik langsung menghantam Danyan. Dia memegang dadanya sambil memuntahkan cairan merah. Tuan muda! Sukin dan juga Langcu langsung menghampiri dengan wajah panik, namun Danyan mengangkat tangannya. Tenang saja, aku masih bisa bertarung. Meskipun berkata demikian, tatapan matanya kepada Zhou Yan penuh dengan amarah membara. Di sisi lain Langcu mulai kehilangan keberanian. Dengan suara pelan dia berkata, Tuan muda, mungkin kita kabur saja dulu. Kita bisa menunggu tetua Wu. Setelah itu kita
jegat mereka. Di formasi teleportasi kota Bingling ini, ucapan itu membuat Danyan terdiam. Dia tahu Lang Ju bukan sedang memberikan saran, tapi dia sedang ketakutan. Kepercayaan dirinya telah dihancurkan sepenuhnya oleh seorang Zhou Yan, dan sebenarnya Su Qin pun memiliki pemikiran yang sama dengan Lang Ju. Meski tidak mengucapkannya, dia juga mulai meragukan peluang mereka untuk mendapatkan kemenangan, karena semua orang kini menyadari satu kenyataan. Mereka mungkin masih mampu mengalahkan beberapa rekan dari Zhou Yan, tapi untuk bisa mengalahkan Zhou Yan sendiri hampir mustahil. Dan selama Zhou Yan tetap hidup, seluruh pengorbanan mereka hanya akan sia-sia. Sesaat keheningan menyelimuti medan pertempuran ini, Danyan memejamkan matanya. Dia tahu jika mundur sekarang, nyawanya mungkin selamat, tapi harga dirinya hancur sebagai pewaris dari Balai Bil. Perlahan dia kemudian membuka mata kembali, tatapan matanya berubah dengan tegas. Fakta perang Danwu sudah diucapkan. Kita tidak mungkin mundur. Kalau Zhou Yan masih hidup, dengan wajah apa kita akan kembali? Lang Ju langsung menundukkan kepalanya, tak berani membantah ucapan dari seorang Danyan. Su Qin menghela nafas panjang, lalu dia berkata pelan, "Baiklah, jika ini keputusan Tuan Muda, maka kita akan bertarung sampai tetes darah penghabisan." Mendengarkan dukungan seperti ini, semangat Danyan kembali bangkit. Dia mengangkat pedang merah sekali lagi. Dekrit pertempuran langkah kelima. Panji berkibar seluruh dunia. Dalam sekejap saja ribuan panji merah telah memenuhi langit. Su Qin ikut mengayunkan pedangnya. Puluhan ribu bayangan pedang biru bermunculan di udara, sementara Lang Ju mengangkat pedang lenggungnya ke arah langit. Petir menyambar tanpa henti. Tiga kekuatan besar itu pun menyatu menjadi satu serangan mengerikan yang kemudian meluncur ke arah dari Zhou Yan serta kelompoknya. Melihat ancaman itu, Long Yi langsung berubah wujud menjadi naga petir emas. Dengan raungan mengguncang langit, dia memuntahkan lautan petir perak keemasan. Petir dan juga tiga serangan dahsyat itu akhirnya saling bertabrakan. Langit bergetar, gunung berguncang. Namun meski telah mencapai tahap menengah bintang 7 Dodi, kekuatan Long Yi tidak mampu untuk menghadapi gabungan serangan dari tiga orang Balai Bil ini. Lautan petir perak keemasan hancur seketika. Tubuh naga emas Long Yi terpental ke belakang. Untuk pertama kalinya semenjak pertarungan dimulai, kelompok Zhou Yan benar-benar merasakan tekanan yang luar biasa besarnya, dan mereka tahu babak penentuan hidup dan mati akhirnya telah dimulai. Pertempuran di puncak gunung salju memasuki babak yang semakin menegangkan. Begitu Long Yi terpental akibat benturan dahsyat, Zhou Yan langsung mengambil langkah berikutnya. Daoqi dari seluruh rekan-rekannya pun mengalir kembali ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap aura Zhou Yan melonjak hingga mencapai puncak bintang 7 Dodi. Tanpa memberikan kesempatan lawannya bernafas, Zhou Yan mengangkat pedang api surgawi. 3 jurus 1000 kaki tanpa bayangan dilepaskan secara beruntun. 3 gelombang api raksasa meluncur ke depan, menghancurkan panji-panji merah, bayangan pedang dan juga petir yang telah dilepaskan. Dan Yan, Su Qin serta Lang Ju, ledakan demi ledakan mengguncang seluruh tempat ini. Namun di balik kepulan asap yang muncul dan juga kobaran api itu, Zhou Yan sudah menghilang. Detik berikutnya dia muncul tepat di hadapan Lang Ju. Pedang api surgawi yang telah dipenuhi dengan kobaran api merah langsung memberikan tebasan lurus pada dada Lang Ju ini. Dan Yan serta Su Qin membelalakkan mata mereka dan tidak menyangka bahwa Zhou Yan masih berani melakukan serangan secepat itu. Jarak mereka terlalu jauh dan tak mungkin sempat menyelamatkan seorang Lang Ju. Dalam hati keduanya hanya mampu menghela nafas selesai. Namun hal yang sama sekali tak terduga justru telah muncul. Pedang api surgawi memang menghantam dada Lang Ju, tetapi tidak ada cairan merah yang mengalir. Tidak ada tubuh yang terpental. Sosok Lang Ju justru terpecah menjadi kilatan petir yang berhamburan ke berbagai arah. Zhou Yan langsung menghentikan langkahnya. Matanya menyipit dan dia baru menyadari yang baru saja dia serang adalah tubuh boneka petir yang diciptakan oleh Lang Ju. Di kejauhan, Lang Ju yang sebenarnya muncul kembali
Di samping seorang Danyan, wajahnya pucat pasi, nafasnya memburu, dan dia sendiri hampir tidak percaya bahwa dirinya masih hidup. Ternyata sejak awal Langju memiliki sebuah boneka khusus yang ditempa dari kekuatan petir. Boneka ini mampu meniru seluruh penampilannya dengan sempurna. Dalam keadaan darurat dia bisa menukarnya dengan tubuh asli hanya dalam sekejap saja. Bahkan Danyan dan juga Sukin tak pernah mengetahui keberadaan kartu traf dari Langju ini. Souyan menghela napas pelan. Serangan yang hampir membalikkan keadaan tapi gagal pada detik-detik terakhir. Di sisi lain Langju justru semakin ketakutan. Boneka petir itu adalah kartu traf perlindungan terakhir yang dia miliki, dan sekarang kartu trafnya itu telah hancur. Jika Souyan kembali melakukan penyerangan, tidak ada lagi cara yang bisa digunakan untuk menyelamatkan diri sendiri. Sukin juga mulai gelisah. Dia semakin sadar bahwa selama Souyan masih hidup, tak seorang pun yang benar-benar aman. Sementara Danyan masih belum menyerah. Matanya memerah penuh dengan kegilaan. Selama Langju masih hidup, dia merasa masih memiliki sebuah kesempatan. Dengan suara parau, dia pun meraung. Dekrit pertempuran. Langkah ke-6, panji merah menekan dunia. Seketika cahaya merah berputar mengelilingi tubuhnya. 8 panji merah turun dari langit, lalu 8 lagi, ditambah 8 lagi, hingga akhirnya menjadi total 32. Panji merah membentuk 4 lingkaran besar yang telah mengelilingi Danyan, Sukin, serta Langju. Aura mengerikan langsung memenuhi medan pertempuran ini. Melihat formasi dari panji merah itu, Souyan tidak bertindak dengan cara gegabah. Dia mengangkat pedang api surgawi lalu melepaskan satu bayangan pedang sebagai bahan percobaan. Bayangan pedang itu pun kemudian menghantam formasi panji merah. Namun alih-alih menembusnya energi serangan itu justru tersedot masuk ke dalam panji merah. Bayangan pedang pun lenyap begitu saja dan Souyan mengernyitkan dahinya. Luar biasa. Dia segera mengerahkan kekuatan penuh teknik pedang 1000 kaki tanpa bayangan. Pedang api raksasa kembali menghantam formasi 32 panji merah. Benturan dahsyat membuat seluruh panji itu bergetar. Cahayanya memang sedikit meredup, namun formasi dari panji merah ini tetap bertahan. Bahkan aura yang dipancarkan justru terasa semakin kuat. Dan Yan tertawa keras. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, dia berhasil menahan serangan dari seorang Souyan. Dengan penuh keyakinan dia mengangkat tangannya, maju. 32 panji merah langsung bergerak. Mereka melesat seperti ribuan pasukan yang sedang menyerbu medan pertempuran ini. Aura menakutkan membuat udara berubah menjadi merah pekat. Souyan dan juga anggota kelompoknya memasang wajah serius. Belum pernah mereka menghadapi teknik pertarungan berbentuk formasi panji seperti ini. Long Yi segera melangkah ke depan, tubuhnya kembali berubah menjadi naga emas. Dia bersiap menghadapi formasi panji itu dengan seluruh kekuatannya. Namun tepat sebelum Long Yi bergerak, sebuah suara lembut menghentikannya. Tunggu dulu. Semua orang pun menoleh bersamaan. Itu adalah suara dari King Mu'er. Dia kemudian berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Tatapan matanya tidak menunjukkan rasa takut dan sebaliknya. King Mu'er menatap formasi dari panji merah dengan mata berbinar seolah-olah yang sedang melaju ke arah mereka bukanlah teknik mematikan, melainkan sebuah harta karun yang sangat berharga. Anggota kelompok Souyan pun bingung dengan apa yang dikatakan oleh seorang King Mu'er. Seluruh mata tertuju padanya dan kemudian tatapan mata King Mu'er justru penuh dengan antusias. Dia menatap formasi panji merah yang sedang menuju ke arah kelompok ini. Dengan suara pelan dia mengucapkan 2 kata, energi haus darah. Begitu kata-kata ini selesai diucapkan, cambuk tulang merah di tangan dari seorang King Mu'er langsung melesat ke udara. Dalam sekejap satu cambuk itu berubah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, hingga akhirnya muncul 32 cambuk merah yang masing-masing melilit satu panji merah. Kelompok dari Souyan pun terkejut, tak seorang pun memahami apa yang sedang dilakukan oleh King Mu'er ini. Namun Souyan langsung mengerti formasi panji merah merupakan kekuatan dari energi darah yang sangat pekat, sementara cambuk tulang Phoenix adalah musuh alami dari energi tersebut. Selama energi ini bisa diserap dan juga dilemahkan, maka seluruh formasi panji merah akan runtuh dengan sendirinya.
Melihat cambuk-cambuk merah telah melilit panjinya, Dan Yan pun mencibir. Dia sama sekali tak percaya seorang kultivator bintang 6 Dodi seperti King Mu'er akan mampu mengganggu teknik andalannya ini. Dengan satu ayunan pedang merah, dia berteriak, "Perangkap!" Dalam sekejap saja formasi panji merah itu pun melebar. Seluruh cambuk dari King Mu'er langsung terseret masuk ke dalam pusaran energi merah. Satu demi satu cambuk bayangan itu pun mulai hancur. 8, 16, 24 hingga akhirnya hanya tersisa satu cambuk yang asli yang masih bertahan. Dan Yan tersenyum puas. Namun beberapa detik kemudian senyuman itu perlahan menghilang. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Pergerakan dari formasi panji merahnya pun mulai melambat. Aura merah yang telah memenuhi medan pertempuran juga semakin melemah. Dan saat dia memusatkan inderanya, ekspresinya langsung berubah. Energi di dalam formasi panji itu ternyata telah diserap. Bukan hanya energi biasa, tetapi juga seluruh energi merah yang menjadi inti kekuatan dari formasi panji merah ini. Seluruh energi itu mengalir deras menuju cambuk tulang merah. Semakin lama, cahaya merah pada cambuk itu semakin terang, dan Yan membelalakkan matanya. Mustahil, cambuk itu ternyata mampu menyerap kekuatanku. Tanpa berpikir panjang, dia segera mengalirkan doki tambahan ke dalam formasi panjinya dan berniat menghancurkan cambuk tulang Phoenix merah sebelum seluruh energinya habis. Namun Soyen sudah menunggu saat itu. Dengan senyuman tipis dia mengangkat pedang api surgawi 1000 kaki tanpa bayangan. Pedang api raksasa menghantam formasi panji merah dengan kekuatan penuh. Kali ini hasilnya berbeda. Karena sebagian besar energinya telah diserap oleh cambuk King Mu'er, formasi panji itu pun tak lagi mampu menahan serangan Soyen. 32 panji merah hancur berkeping-keping. Gelombang kejut menyapu seluruh medan perang ini, dan Yan mengerang dengan suara keras. Cairan merah kembali mengalir dari sudut bibirnya. Dia mulai mengalami luka akibat hancurnya formasi andalan itu. Melihat keadaan ini, Soyen sempat berharap Dan Yan akan memilih mundur, karena jika musuh itu melarikan diri sekarang, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengejar. Namun Dan Yan justru tertawa. Tawanya terdengar menyeramkan, bahkan rambutnya telah terurai. Matanya menjadi merah penuh kegilaan. Belum selesai, masih ada satu jurus lagi. Dan Yan dengan susah payah kembali mengangkat pedang merahnya tinggi-tinggi. Dekrit pertempuran bentuk ke-7. Pada saat yang sama sosok bayangan ungu muncul diam-diam di belakangnya. Bayangan ungu awalnya berniat untuk menghancurkan Lang Chu. Namun ketika merasakan aura mengerikan yang keluar dari tubuh Dan Yan, dia langsung mengubah targetnya. 2 pedang kembar pun langsung menusuk lurus ke arah titik vital Dan Yan. Sayangnya, aura merah yang telah mengelilingi tubuh Dan Yan berubah menjadi energi pelindung tak kasat mata. Serangan bayangan ungu terpental, tubuhnya terdorong mundur. Melihat kesempatan seperti ini, Sukin dan juga Lang Chu langsung melakukan penyerangan. Puluhan cahaya pedang mengejar bayangan ungu dari berbagai arah. Namun sang asasin itu bergerak terlalu cepat. Dengan serangan secepat bayangan, dia menghindari seluruh serangan yang kemudian kembali ke sisi dari Soyen tanpa terluka sedikit pun. Sementara itu Dan Yan akhirnya menyelesaikan jurus terakhirnya. Dia menghantam dadanya sendiri 3 kali, dan setiap hantaman itu membuatnya memuntahkan cairan merah esensi 1, 10, 50 hingga genap menjadi 81 kali. Seluruh esensi itu pun diserap oleh 81 pedang kecil yang telah melayang di hadapannya. Perlahan pedang-pedang kecil itu pun menyatu membentuk sebuah teratai merah yang berputar perlahan di udara. Aura mengerikan langsung memenuhi langit. Bahkan Soyen merasakan bulu kuduk, bulu ketek berdiri. Dia belum pernah merasakan tekanan sebesar ini. Teratai pedang merah terus naik sedikit demi sedikit, dan setiap inci yang terangkat, auranya semakin menguat. Kelompok dari Soyen pun hanya bisa menahan nafas, dan mereka tahu begitu teratai merah ini terbentuk sempurna, pertarungan ini akan mencapai penentuan terakhir antara hidup dan mati. Teratai pedang merah terus melayang. Tekanan yang menakutkan memenuhi langit semakin mengerikan. Soyen tahu jika justru itu selesai dilepaskan, maka semuanya akan menjadi sesuatu yang tidak perlu diragukan. Karena tidak punya pilihan lain, Soyen harus menghentikan
pembentukan teratai itu sekarang juga. Dengan tatapan mata tajam, Xiaoyan mengangkat pedang api surgawi. Pada saat yang sama cahaya merah menyala dari dahinya. 2 serang dilepaskan secara bersamaan. Itu adalah pedang hati dan juga teknik 1000 kaki tanpa bayangan. 999 pedang menyatu menjadi satu pedang raksasa membelah langit. Sementara itu pedang hati juga meluncur tanpa suara kentut, langsung mengincar lautan kesadaran Dan Yan. Namun tepat sebelum kedua serangan itu mencapai sasarannya, Su Qin dan juga Lang Zu telah melangkah maju. Mereka tahu harga yang telah dibayar Dan Yan demi mengeluarkan jurus ke-7 dari dekrit pertempuran. Mereka juga tahu jika Dan Yan terganggu saat ini, semuanya akan berakhir. Tanpa ragu sedikit pun keduanya mengayunkan pedang mereka. Cahaya pedang membentuk sebuah perisai raksasa yang telah menyelimuti mereka bertiga. Bukan hanya Doki, mereka bahkan juga menuangkan seluruh kekuatan jiwa ke dalam perisai itu, yang kemudian perisainya bergetar hebat ketika pedang api surgawi menghantamnya dengan keras. Ledakan dahsyat mengguncang udara, tapi perisai yang dibentuk Su Qin dan juga Lang Zu masih tetap bertahan. Pedang hati milik Xiaoyan juga hanya mampu menembus sedikit sebelum akhirnya hancur. Melihat hal ini, Xiaoyan tak menyerah, justru sebaliknya matanya semakin tajam. Kalau sekali tidak cukup berarti 2 kali. Pedang api surgawi sekali lagi terangkat tinggi-tinggi, menghantam pada titik yang sama pedang hati yang kedua. Lalu ketiga, keempat terus dimunculkan dan menghantam lubang yang mulai terbentuk pada perisai energi itu. Retakan kecil pun mulai muncul, semakin lama semakin besar, dan akhirnya kerak! Perisai yang dibentuk Lang Zu dan juga Su Qin tersebut pun jebol. Salah satu pedang hati berhasil menembus celah itu, yang kemudian menghantam langsung kesadaran dari seorang Dan Yan. Tubuh Dan Yan Lun bergetar hebat, matanya kehilangan fokus. Teratai pedang merah yang terus naik mendadak berhenti. 81 kelopaknya mulai bergetar liar. Aura mengerikan yang semula stabil kini kacau. Su Qin dan Lang Zu langsung berubah pucat. Mereka sadar jika teratai pedang kehilangan kendali, maka mereka semuanya akan binasa. Dan Yan berusaha memulihkan kesadarannya. Meski wajahnya penuh dengan rasa sakit, tapi dia tetap memukul dadanya lagi. Seteguk demi seteguk esensi merah kembali dimuntahkan. Dia berusaha merebut kembali kendali atas jurus terakhirnya. Namun Xiaoyan sudah tidak lagi memberikan sebuah kesempatan. Xiao Yi! Seruan itu langsung membuat Xiao Yi muncul dari dalam tubuh Xiaoyan, dan kemudian dalam sekejap saja 9 api teratai merah melesat di udara. Bersamaan dengan itu, pedang kuno api surgawi milik Xiaoyan juga telah ditebaskan, yang kemudian kembali menghantam teratai pedang merah. Su Qin dan juga Lang Zu mati-matian mencoba menghalangi. Mereka melepaskan hujan cahaya pedang tanpa henti, tapi semua itu sia-sia. Teratai api dari Xiao Yi menghancurkan seluruh pertahanan mereka, dan detik berikutnya degar, pedang api surgawi menghantam tepat sasaran. 9 teratai api juga ikut meledak secara bersamaan. Teratai pedang merah bergetar hebat. Retakan mulai menjalar pada seluruh permukaannya, lalu bung! Ledakan dahsyat mengguncang seluruh pegunungan ini. 81 pedang merah kecil melesat ke berbagai arah seperti hujan meteor. Gelombang energi menghancurkan segalanya yang dilewati. Su Qin dan juga Lang Zu tanpa ragu melompat ke depan. Mereka menggunakan tubuh sendiri untuk melindungi Dan Yan. Ledakan itu pun langsung menelan ketiganya. Di sisi lain, Xiaoyan juga tak berani lengah. Dia segera membentuk dinding pertahanan besar menggunakan pedang api surgawi untuk melindungi Long Yi, King Mu'er, bayangan ungu, Xiao Zhan, Nan Erming, dan juga Feng Bao. Meskipun berhasil bertahan, seluruh kelompok Xiaoyan tetap terdorong mundur oleh dahsyatnya ledakan itu. Beberapa saat kemudian semuanya kembali sunyi. Asap perlahan menghilang. Xiaoyan dan juga yang lainnya pun segera berlari menuju pusat ledakan. Yang mereka temukan hanyalah tubuh Su Qin dan juga Lang Zu yang tergeletak. Mereka telah tewas. Puluhan pedang merah kecil masih menancap di tubuh dari keduanya, melindungi pemimpin mereka hingga nafas terakhir. Tapi Dan Yan sudah tidak ada, dan kelompok dari Xiaoyan pun tersentak.
dia sebenarnya telah berhasil kabur. Soyen menggertakkan giginya, dia tak menyangka bahwa Danyan masih mampu melarikan diri setelah menerima luka seberat itu. Tanpa membuang banyak waktu, Soyen berteriak, "Kejar dia! Danyan telah terluka parah, jangan sampai membiarkan dia lolos." Seluruh kelompok Soyen pun melesat mengikuti jejak pelarian Danyan. Sementara itu badai salju kembali turun perlahan. Butiran-butiran salju menutupi bekas ledakan yang menghancurkan medan pertempuran ini, mengubur puing-puing senjata, dan juga menjadi saksi bisu atas gugurnya 16 ahli bintang 7 Dodi dari Balai Pil di dalam pertempuran yang akan dikenang sepanjang sejarah ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah kelompok Soyen akan berhasil menemukan Danyan yang telah kabur itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob.